Halo Cuk, piye kabare? Balik karo awake meneh. Aku Yeriko Chan. Aku Koli Senpai. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema tentang organisasi saat kita kuliah. Ya, masih di sini bersama kita. Kita akan bercerita tentang organisasi. Organisasi yang kita ikutin apa? Ya, terus, di kampus seperti apa? Karena kan organisasi juga penting ya, kan juga untuk meningkatkan nilai jual kita nanti untuk bekerja. Jadi organisasi kan untuk fungsinya kan untuk nanti kita berkoordinasi gimana untuk meningkatkan komunikasi kita. Lebih ke skill ya, ke setiap diri kita sendiri. Jadi di awal saat kita akan bercerita tentang organisasi kita di kampus ya, yang lebih detailnya. Jadi saat pertama di awal kita kan ikut waktu di ospek atau ospek itu kita ada pemilihan organisasi dan itu wajib. Ya, jadi mahasiswa harus ikut organisasi. Ya. Jadi ada beberapa organisasi, ada yang tentang mapala, tentang musik, ada yang tentang olahraga, ada tentang yang suka foto juga ada, lalu teater juga ada. Teater, sama juga ada yang muralis atau menggambar. Nah, kalau di saat itu dulu lu milih apa ya? Kalau saya pertama bingung mau milih apa. Akhirnya karena saya suka yang berhubungan sama bola kan, akhirnya saya karena ada futsal, saya bingung kan, saya juga muralis itu gimana daripada ngangeh kan. Akhirnya ikut futsal karena dulu kan juga banyak kan, terus setiap dari organisasi menunjukkan kehebohannya masing-masing. Jadi di futsal karena dulu kan saya suka futsal ya, bisa tapi nggak jago sih. Karena lu cuma bisa bola dulu. Bisanya futsal doang kebetulan. Dulu asiknya itu kan kita kalau futsal kan juga ketemu sama kakak-kakak tingkat, sama teman-teman kita yang bukan sekelas kan. Awal-awal kan kita tetap pastinya akrabnya sama teman sekelas doang kan. Dulu pasti itu juga buat sarana untuk kita saling mengenal satu sama lain. Futsal sih ceritanya ya cuma gitu-gitu aja sih futsal, main nendang, ngegulin. Dan saya dulu pelatih, gak ikut main. Langsung pelatih. Hamsat emang. Jadi dulu futsal biasanya kan dulu ada pelatihnya nggak sih? Pelatih ada. Awal-awal tuh waktu tingkat pertama tuh ada pelatih. Kalau sebenarnya saya sendiri sih emang kalau serius sih ya suka sih, tapi tujuan saya itu sebenarnya nggak terlalu serius sih, karena kuliah sendiri kan juga udah berat ya, udah padat. Maksudnya itu karena sebelum pas kita praktek itu kan tetap dimarahin instruktur. Itu maksudnya buat sarana seneng-seneng tuh ya, buat refreshing. Buat ketawa gitu. Jadi pas saya ngelatih itu pas saya atur semua nggak, saya dulu pemain. Jadi tapi dulu ada pelatihnya ya? Ada pelatihnya, tapi gara-gara ada pelatih malah jadi sepi ya. Tapi jadi agak males sih. Ya karena udah kita berat di kuliah dan sebenarnya kan kita ekstrakurikuler yang punya organisasi itu bukan untuk untuk ke turnamen, tapi lebih ke kita untuk buat refreshing kan. Ya walaupun akhirnya saya tetap dipilih jadi pemain terus. Kamu pilihan andalan. Iya. Terus kalau futsal mungkin hanya itu sih ya, nggak ya, cerita asiknya cuma kumpul doang. Tapi dulu sempat ikut turnamen gitu kan? Kalau turnamen sempat, terus internal sendiri juga sering ada turnamen. Ya, ada. Tapi kan itu setahun perangkatan. Tapi saya tetap kepilih. Ya kan yang cuma lo doang sering juara. Biasa. Iya, tingkat pertama itu juara 2, tingkat 2 juara 1, tingkat 3 juara 2 atau 3 tuh biasanya. Kalau lu sendiri, kalau cuma gitu-gitu aja sih, sendiri kan cuma refreshing. Kalau gue sih, gue ngikut ada namanya kompensator, yaitu kompensator adalah dari Mapala Admi. Ya, Mapala Admi
Jadi karena saya suka petualang, suka pergi jauh lah, pergi jauh kemana gitu, makanya saya ikut Mapala. Karena menurut saya di situ nanti saya banyak pengalaman. Nah, saat saya pertama itu kan kita kalau di Mapala pasti kan keluarganya kan pasti erat. Iya. Saya itu udah kumpul sama kakak tingkat, itu juga sampai kadang alumninya dari Mapala itu juga kadang datang karena saking keluarganya bagus, kadang nengokin adiknya. Terus di tingkat 1 kan itu untuk jadi anggota resmi sebuah Mapala Komisi itu, gue disuruh untuk ikut Diksar namanya. Diksar ya, itu pernah dengar tuh dari teman-teman yang juga banyak yang ikut Mapala kan, tuh katanya ada yang suruh makan muntahan orang. Ya, saya nggak tahu detailnya sih, itu gimana sih ceritanya sih? Itu kalau itu sih semuanya kan pasti perangkatan punya cerita masing-masing. Kalau itu Diksar namanya Diksar 8 karena pertama dulunya namanya bukan Komisaser, terus bubar, terus dibuat nama baru. Nah, ini udah yang ke-8. Nah, di awal itu kita kan habis praktek hari Jumat itu kita langsung kumpul di base camp untuk persiapan Diksar. Jadi sebelum itu berangkat juga semua peralatan dicek untuk kebutuhan kayak mantolnya untuk kalau hujan, pakaiannya, obat-obatannya, makanannya, semua dicek kan. Udah oke, sesuai dengan list, lalu naik truk. Gue kira kan enak. Nah, Diksar itu gue kira base campnya sendiri di mana sih? Base campnya kan di kampus, tapi acara Diksarnya itu di Trogondlingo, Tangmangu. Ya, lumayan juga itu. Kalau main motornya juga 1 jam lebih. Ya, tapi itu gue kan naik truk gede itu. Terus waktu gue kira enak gitu ya, enak lah. Tapi di truknya itu udah saya disuruh untuk bangun. Saya kira kan nanti di sana enak rasanya gitu. Tapi di situ saya suruh untuk manasan, suruh untuk kuda-kuda kayak gitu. Kan namanya juga habis kuliah, suruh itu kan capek. Tapi karena keinginan yang kuat, akhirnya ya dipaksain meskipun karena jatuh, biasa kan namanya juga kalau kita juga dikasih mentalnya seperti apa. Lalu sampai Tamangu kita disuruh turun, terus kita jalan kaki, disuruh cepet setelah itu sampai di daerah hampir daerah atas lah, hampir pinggiran ke Trogondlingonya kan. Kita tutup matanya, suruh jalan merangkak, karena kan buat merangkaknya itu kita harus barengan. Kita kan udah dibuat kelompok kan, jadi merangkak sambil kita megangin kaki teman, agar di situ kita dilatih untuk menjaga agar nggak ada orang yang ninggalin temennya kalau di situ. Terus yang parahnya itu waktu tadi itu ceritanya gimana sih nih kok bisa sampai suruh makan muntahannya orang gitu loh, denger dari teman sih. Ya, kalau itu sih bukan kita makan muntahannya ya, tapi kan kita sebenarnya kan makan. Kita makan karena capean dengan aktivitas yang di Diksar. Kadang dan makannya itu kan kita bawa jamu kayak yang dan pepaya itu kan dikasih air itu kan pahit kan, pahit sama kentang yang nggak dikasih apa-apa. Jadi kentang kayak setengah matang itu disuruh makan. Nah itu kan orang kan ada yang mau muntah kan. Nah memuntah itu ditahan dulu, disuruh disuruh makan lagi. Jadi berapa bulan itu? Apanya? Muntah, hamil. Kira hamil. Jadi bukan kita makan muntah, enggak. Dia memuntah ditahan, terus dia dimasuki lagi. Karena biar nggak ngotorin kan tujuannya. Jadi karena itu tadi aktivitas yang padat, kita disuruh makan kentang yang setengah matang sama minum dan pepaya. Itu kan karena haus juga ya terpaksa minum itu. Tapi
malah ada teman yang nggak kuat kan, lebih mau muntah, tapi tahan terus suruh makan lagi. Nah itu yang pengalaman saya yang paling berkesan sih di Mapala. Di Mapala kemudian juga ada untuk yang lebih cerita lebih lagi. Tapi kalau di panjang lah pastilah, pasti panjang juga udah di Mapala 3 tahun ya kemarin ya. Iya, nah kan juga ada yang berkelanjutan juga walaupun lulus kan pasti ada cerita juga kan. Ya jadi untuk adik tingkat kalau misalkan kalian ingin kekeluargaannya organisasi yang kuat, itu ikut Mapala Komesser. Komesser karena alumninya itu sampai sekarang kita masih berhubungan. Jadi mau dimanapun masih berhubungan. Sebenarnya sih kalau admi itu kuliah kita itu sebenarnya nggak hanya di situ sih. Kita lulusan kita pun sama kakak tingkat juga masih tetap berhubungan. Iya. Sekarang juga ada grup itu kan. Iya. Komunikasi walaupun beda waktu lah ibaratnya ya. Selain Mapala tuh dulu kan kita juga pernah ikut HIMA ya. HIMA. Jadi HIMA itu himpunan mahasiswa muslim admi ya. Kan admi itu sekolah Katolik. Ya. Katolik. Kita muslimnya itu minoritas. Ya, ibaratnya ya. Dulu kan sekolah negeri kan biasanya kita mayoritas. Pertama itu saya juga agak takut sekolah di situ itu. Terus saya akhirnya ada HIMA itu. Akhirnya kita tahu teman-teman muslim kita itu siapa gitu. Ya di situ kan kita dulu kendalanya itu waktu mau sholat. Karena kan tempat sholat kan nggak ada kan. Tempat sholat di kampus nggak ada. Tapi itu deket masjid sih, deket masjid. Terus pas waktu sholat pun saya sukanya di sini, sebenarnya diizinkan. Tapi asumsi kita aja, sekolah Katolik kita muslim gimana gitu. Tapi sebenarnya teman-teman yang lain yang beda agama itu malah ngingetin ya. Kalau dulu malah diingetin, cuk, wayah sholat gitu. Malah sama jadi teman-teman yang agama non muslim kan. Kalau saya dulu kan kalau SMP SMA itu kan masih ada yang bolong. Iya. Terus sekolah di situ gara-gara diingetin terus jadi malah jadi makin itu makin bolong. Enggak, makin bolong makin rajin. Iya. Kayak pas lagi nongkrong jadinya diingetin, kalau diingetin sama beda keyakinan tuh gimana gitu rasanya, masih enggak enak gitu ya. Kayak terpukul gitu. Dan kita juga enaknya itu karena kita minoritas, kalau ada yang masalah satu pasti barengan. Ya, masalah satu jadi barengan. Jadinya kan kita jadi sholat jamaah akhirnya. Di situ. Jumatan pun dulu tuh pertanyaan masuk pernah ditanyain kan. Iya. Kamu kan muslim, ini sekolah Katolik gitu. Iya. Terus kalau Jumatan pelajarannya gimana? Padahal istirahat jam 12 harus jam 12 pas. Karena absennya kita ketat kan. Jam 12 pas. Biasanya jawabnya saya tetap Jumatan. Awalnya saya takut wah nggak keterima. Akhirnya pas keterima juga pas Jumatan juga izin jam 12 tetap diizinin keluar akhirnya. Sama sih, saya juga dulu ditanya kalau dengan kamu yang muslim terus juga di Katolik kan tadi sama kita jam 12, kamu sebagai orang muslim seperti apa? Saya bilang ya sama, saya harus tetap Jumatan Pak karena kewajiban saya. Tapi kewajiban saya di sekolah saya selesaiin dulu. Jangan sampai saya bolos sekolah hanya untuk menyalahgunakan waktunya. Kalau saya dulu tetap milih, kalau misal Jumatan ya, Jumatan wajib kan. Kalau misal ada, saya tetap milih Jumatan walaupun saya terima apapun konsekuensinya. Kan saya juga pernah dengar kalau jamnya itu harus nuklir, udah saya tetap yang penting saya sholatnya nggak telat gitu. Makanya dulu kan juga ngomong dari yang uji kita kan, ngomong Mas lu ngomong di sini tuh bisa sebelumnya asalkan nanti kita waktunya sama untuk saya cuma 1 jam. Iya. Jadi di situ tuh ada toleransi lah kalau namanya juga untuk sholat Jumat kan jam 12 juga kan. Terus di HIMA kita kumpul sama orang muslim tuh untungnya itu ada kajian ya tiap hari. Ada kajian malam, ada ustadznya juga. Kajian. Untuk mengisi hati saya yang agak tersesat. Karena saya banyak tersesat ya. Iya. Tapi bagus sih HIMA itu. Ya saya akui bagus menyatukan sebagai menunjukkan kalau orang muslim walaupun di sebelah Katolik ada gitu. Iya, masih bisa kuat saling support, betul. HIMA itu juga
namanya organisasi kan dari tingkat 1 sampai tingkat 3 kan. Iya, tingkat 3. Ada masing-masing mahasiswanya kan, pasti ada yang muslim kan. Terus kita juga kalau ada kesusahan kan kita sharing di sharing kalau masalah ibadah atau apa kan kadang kan kayak kita waktu baru kan agak takut nanti sholat gimana. Kan kita juga tahu dari Hima itu kan tingkat cerita. Kayaknya di kampus yang satunya juga disediain alat sholat untuk kita, namanya ada locker kan, kita bisa sholat di situ. Dan untuk waktunya kayak kita kan juga ada shift 2, shift sholat asar. Sholat asar itu kan, dan kita masuknya siang itu jam 2 ya. Jam 2 terus jam 3 sholat. Pulang jam 10 istirahat itu baru jam 6 untuk maghrib. Tapi kita dikasih toleransi untuk sholat ibadah asar itu setengah jam di jam sekitar setengah 4. Asalkan kita kan punya estimasi, jadi gimana kita cara ngaturnya untuk pengerjaan kita. Kalau misalkan kita tengah sholat kita bisa ya itu sih sebenarnya pintar-pintarnya kita sih. Iya. Dan sih toleransi beragama itu menurut saya itu sebenarnya indah sih sebenarnya sih. Asal yang saling mengingatkan yang baik-baik ya, contohnya itu sih sama teman-teman kita yang ngingetin sholat itu sebenarnya bagus. Walaupun akuannya entah ngedek atau apa, yang penting kita ambil positifnya aja. Karena kan semuanya punya cara ibadah masing-masing ya. Kalau saya sih yang kita cuma bisa mengajak orang untuk ibadah, dan dengan kita kan ibadahnya dengan sholat kalau sebagai orang muslim. Dan untuk di Hima saya itu paling suka itu waktu kita di tingkat 2. Jadi di tingkat 2 itu kita udah menjadi pengurus dari Hima, Himpunan Mahasiswa Muslim APMI ya, tingkat 2. Dan saudara Wali ini adalah wakil dari Hima. Wakil ketua dari jelas, Hima. Dulu saya disuruh jadi ketua. Tapi saya merekomendasikan Anda nggak mau. Jadi dia wakil ketua dari Hima yang hina. Ya kan hina banget. Jadi di tingkat 2 kita berlatih organisasi di Hima itu. Gimana cara ngaturnya? Tapi emang benar-benar susah nyatuin ya. Ya sebenarnya itu susahnya itu karena kadang kan ada kajian Rabu itu masih bentrokan sama jam kuliah ya. Karena kadang masuk malam. Dan jadi yang datang cuma sedikit. Tapi di situ sih saya belajar artinya menghidupkan. Jadi bagaimana sih cara kita berorganisasi itu, meskipun kita tahu mungkin apinya itu kayak api itu redup, tapi gimana kita tetap menjaga itu tetap hidup. Itu yang saya pelajari di sebuah organisasi Hima itu. Belajar dari mana? Kata-katanya indah banget, men. Dari lokasi itu. Daripada mengutuk kegelapan, mending menyalakan sebuah lilin. Iya. Terus juga di kita itu di Hima kan juga belajar pengurusan ya. Jadi kita itu ada namanya Tadabbur alam atau outbound. Nah kita pengurus dari awal sampai akhir. Di awal itu ngurus kayak perizinan, susah sekali ternyata. Perizinan awal, bikin surat untuk tadabbur alamnya, proposalnya, seperti apa kita bolak-balik ke administrasi dan ke wadirnya. Ini untuk disetujui. Nah itu saya punya pengalaman di situ. Terus kita kan mau tadabbur alam atau outbound itu bingung karena pertama kita nggak punya pengalaman di masa itu, yang kedua kita nggak punya alatnya. Akhirnya kita minta event organizer buat untuk ngatur itu, karena kita mikirnya karena itu kita butuh alat dan kita belum punya, makanya kita bikin pakai EO. Dan EO itu juga kita nyarinya yang murah karena itu dari kenalan dari ustadznya dananya juga dibatasin. Makanya gimana kita caranya agar itu tetap terlaksana dan hidup. Akhirnya dapat ya. Dapat. Akhirnya kita juga outbound di Tawangmangu, dan di situ juga saya belajar kita saling kebersamaannya juga. Apalagi sama muslim ya kan, karena kita di sekolah Katolik kan. Zaman sama-sama orang muslim itu emang benar-benar Iya,
yang biasanya kita jarang ngumpul ya. Jarang ngumpul, meskipun itu bisa ngumpul banyak ya, gitu. ngumpul satu angkatan, tiga angkatan. Karena kan biasanya kita cuma ya kajian itu cuma hari ini siapa, nanti beda-beda lagi karena ada shift kan, ada shift siang. Ya organisasi sih menurut saya itu penting ya, di kampus itu benar-benar penting ya. Apa namanya, ilmu untuk ngomong ke orang itu susah, serius. Skill ngomong itu susah. Makanya ikut organisasi di kampus atau di sekolah-sekolah mana itu penting menurut saya. Karena di situ menurut saya membentuk mental kita untuk berbicara ke umum atau ke orang lain. Jadi belum tentu orang itu bisa ngomong di depan orang banyak ya. Nah, walaupun orangnya urakan itu, belum tentu ngomong di depan orang tatap mata itu lancar tuh, belum tentu. Sampai sekarang pun saya masih ada patah-patah. Jadi kalau kadang kan saya juga udah bekerja sekarang, tapi saya kalau ngomong di beberapa orang itu juga kadang saya merasa gugup. Nah, jadi saya tetap masih perlu jam kerja, jam terbang. Jadi perlu jam terbang untuk berbicara. Yang itu yang sampai sekarang masih saya asah untuk kemampuan berbicara di depan umum itu. Benar-benar sulit nih. Makanya untuk semuanya, jika kalian belum ikut organisasi, ikut aja sekarang. Penting benar. Ya. Serius. Jadi skill itu nanti yang dibutuhin saat kalian bekerja. Karena kita itu menghadapi orang, bukan cuma robot. Makanya kita butuh semua skill yang kalau bisa kita dapat di kuliah. Kita semua yang ambil. Pasti nanti ada hal positifnya saat kita ada lah positif semua menurut saya. Yang negatif dikit ya anggap aja tetap positif. Kan kalikan negatif jadi positif lagi. Jadi positif. Ya, jadi apa namanya? Sampai sekarang saya merasakan dari organisasi itu. Merasakan hasilnya lah. Ya. Gimana kita caranya komunikasi, caranya mengordinir sebuah acara. Karena kita jujur nanti di sebuah perusahaan juga kita dituntut untuk bagaimana mengkoordinasi sebuah tim. Nah itu yang harus kita siapkan saat kuliah. Ya, pokoknya tetap ikuti organisasi. Terus saya juga merasakan indahnya toleransi karena saya muslim sekolah di sekolah Katolik. Nah, pokoknya jangan boleh merasa benar tapi jangan merasa paling benar. Iya. Ternyata masing-masing itu punya kebaikan dan kejahatan sendiri menurut saya. Kebaikan dan keburukan sendiri menurut saya. Ya, kalau saya sih yang penting jadi pribadi yang baik dulu lah kalau saya. Perbaiki dari diri saya sendiri dulu lah. Dari ibadah saya. Kalau orang suka ibadah saya, siapa tahu orang juga ngikut ibadah saya. Nah, sekarang nggak ada yang suka sama saya. Nasib. Kalau saya ngikut ibadah gua. Oh iya. Mungkin itu aja sih masalah organisasi. Iya. Organisasi penting lah pokoknya. Jadi mungkin kali ini nggak terlalu kita banyak bercanda karena saya kita juga membahas sebuah agama ya dari Hima itu sendiri agama Islam. Kita orang Muslim yang biasanya sekolah negeri kan kita biasanya jadi mayoritas, merasakan jadi seorang Muslim menjadi minoritas di sebuah sekolah yayasan agama lain ya. Ya, non Muslim. Tapi itu saya juga di situ kita belajar arti kehidupan lah bagi saya yang biasanya tadi dibilang dari SMA kita mayoritas jadi minoritas, tapi di situ kita bisa saling mengingatkan satu sama lain walaupun kita beda keyakinan. Oke lah, mungkin itu aja untuk tema kali ini yaitu tentang organisasi kita di saat kuliah. Untuk semuanya yang belum ikut organisasi segera ikut. Karena di situ banyak ilmu atau skill yang bisa kita gunakan saat kita bekerja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you, Cok. Kok serius banget ya, Cok?